Enggak sih. Oke. Mungkin kita bisa mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat. Ya. Seperti agenda yang sudah kita rencanakan dari grup GCA ya, untuk bulanan, untuk bulan September dari Dr. Alfi, untuk bulan Oktober dari Dr. Asrul. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan dulu, ini ada kurikulum vitae dari Pak Asrul, yaitu Pak Dr. Hasrul Iswadi, nama lengkapnya. Beliau bekerja di Universitas Surabaya, jurusan Teknik Industri, dan beliau sekarang menjabat sebagai sekretaris LP2M-nya Surabaya. Beliau menamatkan studi S1, S2, S3 konsisten di ITB ya, jadi konsisten atau juara bertahan di ITB ya. Dan terakhir bidang penelitian ya, serta beberapa karya ilmiahnya sudah tersebar, sudah terpublish pada jurnal ya, pada jurnal, dan aktif juga sebagai pemakalah internasional ya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Monggo Pak Asrul untuk kuliah tamu pada tanggal 27 Oktober 2020, waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Pak Asrul berbagi ilmunya pada kita-kita ini. Pak, masih di mute. Pak Hasrul. Oke. Ya, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas perkenalannya Pak Fatekur. Kemudian terima kasih telah diundang oleh Bu Kristiana pada kegiatan kuliah tamu dari grup CGA yang ada di jurusan Matematika Universitas Jember. Selamat pagi buat Bapak Ibu sekalian. Ada Pak Bu Hendy yang dari Jember, dari Jombang, kemudian Bu Sisilawati, kemudian ya mungkin ada yang lain yang kenal mungkin dengan saya, atau tapi saya tidak kenal. Kemudian kita akan langsung masuk pada materi yang akan saya perkenalkan pada pagi hari ini. Apakah bisa share screen saya? Bisa Pak ya? Langsung. Okay. Apakah sudah melihat slide saya? Belum. Masih muter, Pak. Masih muter ya. Sudah kelihatan, Pak. Nah, sudah. Ampun. Ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, saya memberi judul dari presentasi adalah jarak dalam graf. Walaupun sebenarnya penekanannya bukan pada jaraknya ini, tapi penekanannya nanti tentu pada dimensi metrik yang merupakan bidang keahlian saya. Saya memberi judul jarak dalam graf ini agar memperlihatkan tentang kekayaan dan banyaknya persoalan yang ada dalam graf. Jadi dengan satu jenis jarak saja persoalannya sudah banyak. Apalagi nanti kalau diperkenalkan jarak yang lain gitu ya. Nah ini yang mau saya kejar. Dan saya harapkan dengan adanya wawasan seperti ini, itu nanti akan membuat Bapak Ibu melihat bahwa penelitian dalam graf itu sangat kaya dan banyak. Sehingga bagi adik-adik mungkin atau mahasiswa yang tergabung di sini, kalau nanti melihat hal dari hasil presentasi ini, mungkin bisa menjadi wawasan untuk semakin memantapkan mengambil bidang teori graf, kemudian bisa menjadi topik-topik dalam tugas akhir. Saya akan membagi presentasinya dalam 3 bagian, dengan bagian yang pertama adalah yang berwarna hitam, yaitu dimensi metrik dan variasinya.
Kemudian saya akan memperlihatkan sekilas sebenarnya, yaitu jarak lain yang ada dalam teori graf yang warna merah. Kemudian yang warna hijau nanti adalah semacam undangan ini ya, undangan tentang penelitian yang saya lakukan. Sehingga nanti kalau bagi teman-teman atau juga adik-adik sekalian yang ingin ingin bekerja dalam bidang teori graf, itu bisa melihat pada bagian yang warna hijau nantinya, yaitu semacam undangan. Undangan dalam hal saya memperlihatkan penelitian yang saya kerjakan sekarang. Kita mulai dengan dimensi metrik dan variasinya. Dimensi metrik, kalau dilihat variasinya sangat banyak. Saya mulai dengan motivasi. Jadi kalau kita mengenal tentang navigasi robotik yang ada di teknik elektro, dikenal tentang sifat triangulasi. Triangulasi itu adalah sebuah robot dapat dikendalikan dalam bidang datar dengan menempatkan 3 buah sensor sebagai media untuk robot itu bisa bergerak. Jadi dengan 3 sensor itu sang robot dapat berkomunikasi dan bisa menentukan posisinya. Karena kalau bisa menentukan posisi, maka dia bisa bergerak untuk ke posisi yang lain. Nah, di dalam bidang ruang datar itu disebutkan bahwa 3 sensor itu minimal untuk bisa membuat robot dapat menentukan dirinya. Nah, sekarang masalahnya kalau bidang itu bukan berbentuk bidang datar, tapi berbentuk graf. Artinya pergerakan robot itu dari titik ke titik. Nah, bagaimana kita bisa mengendalikan robot? Bagaimana robot dapat mengetahui posisi dia? Bagaimana robot dapat mengenali posisi lain supaya dia bisa berpindah? Nah, hal itu yang kemudian menimbulkan sebuah masalah di dalam teori graf yang didefinisikan sebagai menentukan himpunan resolving dan basis dari. Nah, ini yang memicu timbulnya di dimensi metrik. Kalau masalah tersebut dinyatakan dalam bahasa matematika atau dirumuskan dalam bahasa matematika, maka kita dapatkan namanya yaitu konsep dimensi metrik. Dimensi metrik yaitu dimulai dengan grafnya adalah terhubung dan sederhana, kemudian himpunan bagian dari himpunan titik di graf yang terurut disebut dengan W. Nah, representasi dari sebuah titik yang ada di himpunan yang ada di graf terhadap himpunan bagian W tadi, yaitu sebuah vektor yang komponen-komponennya adalah jarak dari titik tersebut ke setiap titik yang ada di himpunan W. Jadi artinya kita membuat vektor gitu ya. Kalau dalam bahasa geometri berarti kita membuat koordinat. Nah, koordinat dari satu titik V pada himpunan titik yang kita tunjuk. Nah, himpunan titik yang kita pilih namanya himpunan W yang dibuat terurut. Nah, konsep yang penting di sini berarti adalah jarak, yaitu jarak dari titik tersebut ke himpunan setiap titik yang ada di W. Nah, itu berarti definisi jarak sangat penting. Dalam hal ini mempengaruhi rumus dari representasi dan juga mempengaruhi sulit atau tidaknya melakukan menghitung konsep ini. Nah, himpunan yang tadi kita pilih itu disebut sebagai himpunan resolving atau himpunan yang bisa membedakan jika setiap titik yang ada di V itu mempunyai representasi yang berbeda. Artinya adalah koordinat dari setiap titik di dalam di graf itu unik atau berbeda satu sama lain. Jika dia bisa melakukan itu, maka himpunan W disebut sebagai himpunan resolving. Nah, himpunan resolving yang minimal itu disebut dengan basis. Jadi artinya kalau pola kerjanya pada dimensi metrik itu pertama kita menetapkan himpunan subhimpunannya, himpunan bagian. Kemudian kita menguji apakah himpunan bagian itu sudah membedakan semua titik yang ada dengan menggunakan representasi.
kemudian kita menentukan yang minimum. Itu yang kemudian disebut sebagai himpunan resolving minimum atau basis ya. Nah, jumlah anggota basisnya ya sama seperti konsep di aljabar, yaitu jumlah anggota basisnya kita sebut sebagai dimensi. Nah, itulah yang kemudian dikenal sebagai dimensi metrik. Kemudian kita lihat contoh ini adalah contoh untuk menentukan atau contoh dari dimensi metrik dari sebuah graf. Graf yang di kiri yaitu graf K4, graf lengkap dikurangi satu sisi. Jadi ada satu sisinya yang hilang. Nah, ini graf ini bisa terlihat bahwa dengan mengambil dua titik merah, dua titik yang kita tandai sebagai titik merah, itu titik yang lain akan terbedakan representasinya terhadap dua titik tersebut. Jadi yang merah yang sebelah kiri itu adalah titik pertama, merah yang sebelah kanan adalah titik yang kedua. Kalau kita lihat jarak dari titik yang lain, titik hitam itu ke merah pertama kan 1, ke merah yang kedua nanti akan 2. Sedangkan kalau dari saya mungkin pakai ini ya, saya coba goreskan dengan pen tablet. Jadi kalau kita lihat ini jadi kalau titik yang merah ini yang dipilih itu adalah ini. Ini adalah himpunan titik W tadi. Ini adalah W. Nah, kemudian ini titik pertama dari W, titik kedua dari W, titik lain, titik 3 dan titik 4. Kita lihat jarak dari 3 ke 1 kan 1 jaraknya, sedangkan jarak dari 3 ke 2 nanti akan 2. Makanya representasinya adalah 1,2. Sedangkan yang 4 ini jaraknya ke 1, 1 dan jaraknya ke 2, 1. Maka representasinya 1,1. Kemudian jarak dari titik ke dirinya sendiri 0. Akibatnya kalau di dalam himpunannya pasti nanti mereka sudah saling terbedakan satu sama lain karena selalu ada titik 0 pada masing-masingnya. Nah, ini berarti W ini nanti adalah himpunan resolving. Ini himpunan resolving karena dia sudah bisa membedakan semua titik yang ada di dalam graf. Apakah ini minimum? Ya, kita harus menguji, yaitu kita kurangi satu titik. Misalnya hanya ini nggak kita pakai, W ini nggak kita pakai. Yang nomor 2 tidak kita pakai, hanya yang pertama saja. Nah, ternyata dari 3 dan dari 2 jaraknya sama-sama 1. Atau dari 4 juga sama-sama 1. Berarti tidak mungkin untuk satu titik. Demikian juga kalau hanya mengambil 2. Artinya 2 ini sudah yang minimum. Kalau 2 yang sudah minimum, maka kita bisa katakan nanti dimensi dari graf ini sama dengan 2. Jadi kita bisa lihat bahwa dalam suatu graf, dimensi 2 itu dengan menguji sifat minimumnya. Kemudian basis itu bisa lebih dari 1. Jadi tidak hanya titik 1, 2. Ini yang kita ambil sebagai basis, bisa juga nanti mungkin ya kita ambil 3, 4. Itu perlu diuji tapi ya. 3, 4, apakah dia juga jadi basis. Secara umum, basis dalam suatu graf itu tidak tunggal. Nah, graf yang kedua, yang agak lebih kompleks bentuknya, ini adalah graf lingkaran dengan 12 titik. Dengan 12 titik, kemudian ada titik anting atau titik tendang pada titik yang bersebut. Kita akan lihat bahwa titik yang berwarna kuning itu bisa kita ambil sebagai himpunan resolving. Karena setelah kita hitung, jadi makanya pada waktu pengerjaan dalam bidang dimensi metri ini ada proses menghitung-hitung dengan tangan seperti ini. Jadi dihitung, diuji, ternyata kita dapatkan koordinatnya sudah beda semua. Sudah beda semua, berarti himpunan, oh ini ada 1 di sini belum, ini jaraknya 1, 2, 3, 4, 5, berarti ini 5,1
1, 2, 3, 4, 5, 6. 5,6. Nah, kita dapatkan semua sudah beda. Artinya himpunan dengan warna kuning ini itu sudah himpunan resolving. Dan sudah minimum juga, karena kalau 1 tidak mungkin. Berarti di sini juga dimensi dari G ini juga sama dengan 2. Dengan basisnya yang kita sebut yang warna kuning. Nah, persoalan menentukan dimensi metrik dari suatu graf secara komputasi termasuk dalam NP-hard problem. Artinya, tidak ada algoritma yang bisa digunakan untuk bisa menentukan setiap graf, dimensi metrik setiap graf. Jadi selalu kita periksa satu-satu, karena ternyata bentuk dari graf itu mempengaruhi kesulitan dalam dimensi metrik. Nah, saya akan coba mengurai penelitian dalam bidang dimensi metrik, pendekatannya dalam cara apa saja. Dan pada kesempatan ini saya akan memperlihatkan ada 5 pendekatan sekurang-kurangnya yang dilakukan untuk melakukan penelitian dimensi metrik. Yang pertama adalah menentukan dimensi metrik dari graf tertentu. Biasanya graf-graf yang bentuknya graf dasar ya, seperti graf lintasan, ada graf pohon gitu ya, ada kemudian graf lingkaran, kemudian bentuk-bentuk graf yang dasar gitu ya. Nah, itu kita sebut sebagai menentukan dimensi metrik graf tertentu. Atau bisa juga nanti grafnya sudah agak lebih kompleks, tapi grafnya terbatas atau dalam satu kelas tertentu. Kita sebut sebagai pendekatan penelitian dimensi metrik dengan melihat graf yang tertentu. Untuk yang kedua, dimensi metrik dari graf dengan nilai tertentu. Jadi sekarang yang dilakukan di bagian yang kedua ini adalah pengelompokan atau karakterisasi biasanya, yaitu kapan suatu graf dia memiliki dimensi metrik 1 gitu misalkan, atau kapan dimensi metriknya 2, atau kapan dimensi metriknya yang besarnya yaitu misalnya N-1. Kalau 1 dan 2 ini kan dimensi metrik yang kecil. Kalau yang N-1 berarti dimensi metrik yang besar. Nah, atau kapan graf yang nanti dimensi metriknya N-2 dan seterusnya. Nah, ini juga bagian penelitian yang cukup besar. Untuk yang N1, untuk yang 1, 2, N-1 sampai dengan N-2 ini sudah ada hasilnya, dan yang N-3 rasa-rasanya juga sudah, cuma semakin sulit ya. Jadi semakin sulit untuk yang N-3. Kemudian juga yang untuk dimensi 2 saja belum terkarakterisasi semuanya. Jadi masih ada syarat untuk yang dimensi metrik G-nya sama dengan 2. Apalagi yang dimensi metrik G-nya sama dengan 3. Dimensi metrik G sama dengan 3 itu belum ada yang mulai. Jadi nilai-nilai ini atau karakterisasi ini masih menjadi persoalan yang terbuka. Nah, pendekatan yang ketiga dalam melakukan penelitian dimensi metrik adalah menentukan dimensi metrik graf hasil operasi. Ini adalah kita mempunyai misalkan 2 buah graf, kemudian kita operasikan. Operasi graf itu macam-macam, ada yang operasi kartesian, ada yang operasi komposisi, ada yang operasi corona, dan macam-macam. Ada bentuk jenis operasi yang lain, atau operasi penjumlahan biasa gitu ya. Nah, operasi-operasi ini menghasilkan graf yang ukurannya lebih besar, sehingga akan menjadi menguntungkan dalam hal praktis nanti kalau kita bisa mendapatkan sifat hasil dari dimensi metrik dari graf yang besar ini, itu bergantung kepada dimensi metrik dari graf pembangunnya, tentu akan sangat berguna sekali dalam hal praktis nanti. Jadi kita cukup menentukan dimensi metrik graf pembangunnya dengan menggunakan sifat yang kita temukan, kita bisa menentukan dimensi metrik dari atau sifat dari dimensi metrik graf yang ukurannya lebih besar. Nah, karena selalu
operasi dari graf akan menghasilkan ukuran graf yang lebih besar. Dan nanti akan saya perlihatkan hal yang sudah didapatkan untuk beberapa hasil operasi. Kemudian yang pendekatan yang keempat adalah dimensi metrik dari graf dengan sifat tertentu. Ini bukan artinya sama seperti yang nomor 1 ya. Kalau nomor 1 itu adalah grafnya yang tertentu. Kalau yang nomor 4 ini adalah sifat dari dimensi metriknya yang tertentu. Jadi bukan sifat grafnya, tapi sifat dari dimensi metriknya. Yang dimaksudkan dengan ini, nomor 4 ini adalah kalau kita lihat dimensi metrik dari aslinya itu tidak ada batasan. Nah sekarang kalau diberi batasan, misalkan kita ingin basisnya itu independen, artinya mereka di dalam graf tidak saling terhubung. Nah itu sudah jadi persoalan baru, yaitu menentukan dimensi metrik dari himpunan basis yang independen, mereka tidak saling terhubung. Itu sudah satu persoalan baru. Atau menentukan dimensi metrik dari basis yang basisnya harus berpasangan. Jadi mereka itu menjadi terhubung oleh satu sisi, setiap dua kayak matching gitu ya. Jadi terhubung oleh satu sisi, basisnya berpasangan. Nah itu sudah menjadi persoalan tersendiri. Atau kita ingin menentukan dimensi metrik di mana basisnya terhubung semua, sehingga nanti kita bisa membangun membangun graf baru dari basis yang ditemukan. Nah itu pun juga sudah persoalan baru dalam masalah dimensi metrik. Kemudian yang kelima, dimensi metrik kombinasi dengan konsep yang lain. Nanti bisa jadi karena konsep dimensi metrik itu mengandalkan jarak, maka nanti kombinasi dengan pewarnaan atau kromatik. Nah, nanti akan muncul persoalan chromatic locating number. Jadi atau locating chromatic number. Pewarnaan dan mempertimbangkan dimensi sifat representasinya. Nah, itu sudah satu persoalan baru. Atau yang berkaitan dengan konsep pewarnaan, kemudian konsep ada lagi konsep yang lain, nanti kita akan lihat. Saya sudah buatkan ini, kita akan lihat belakangan. Nah, kita masuk pada pendekatan yang pertama, yaitu untuk melihat hasil-hasil dari penelitian yang berkaitan dengan dimensi metrik dari graf tertentu. Ini adalah contoh-contohnya. Ini wheel itu berarti kan lingkaran dengan dia ada satu titik hub. Kemudian ini kipas juga ternyata rumusnya hampir sama, yaitu fluor dari 2N plus 2 dibagi 5. Kalau kipas ini berarti satu sisi ini terhapus, jadi bentuknya nanti akan menjadi bentuk kipas. Jadi kipas itu sama seperti wheel yang satu sisi di lingkarannya dihapus. Nah, kemudian kalau ini agak lebih kompleks dan banyak digunakan di jaringan artifisial, jaringan komputer, yaitu graf jaring segi 6 atau graf jaring sarang lebah. Ini persoalan yang banyak dipakai di arsitektur komputer. Ya. Nah, diperoleh hasilnya bagus, yaitu dimensi metriknya konstan, yaitu 3. Kemudian kalau ini adalah graf Petersen yang diperumum dengan lingkarannya, jumlah titiknya N, kemudian selang-seling terhubung di lingkaran dalamnya adalah 2. Ini graf antiprisma dan ini graf Harari. Ini adalah dimensi metrik dari masing-masingnya. Ada chat, apakah saya harus buka atau tidak? Nggak usah dulu ya. Saya abaikan dulu ya Bu Kristiana ya. Oh iya Pak, saya lupa, saya mute. Enggak usah Pak.
aplikasi ini. Oke. Karena kalau waktu kuliah ya saya harus membuka chat gitu ya untuk mengetahui apa yang ditanyakan. Tapi kalau ini mungkin nanti belakangan saja ya kita tanya jawab. Oke, kita lanjutkan. Yaitu dimensi metrik 1 bentuknya graf lintasan. Kalau dimensi metrik N-1 grafnya graf lengkap, atau Pak Tekur tadi bilang graf klik gitu ya. Itu dimensi metriknya adalah N-1. Kalau dimensi metrik N-2 itu sudah agak lebih kompleks. Ada 3 jenis, yaitu graf bipartit, graf join dengan lengkap dan graf isolasi, kemudian ada graf lengkap tambah dengan gabungan dari graf satu titik dengan graf lengkap. Nah, itu adalah untuk dimensi metrik yang N-2. Nah, sekarang kita lihat pendekatan yang kedua, yaitu yang berdasarkan hasil operasi. Ini adalah operasi Cartesius. Operasi Cartesius berarti kita dapatkan koordinat terurut dari graf pertama dan graf kedua sebagai titik di hasil operasinya. Kemudian mereka terhubung, dua buah titik terhubung jika syarat-syaratnya dipenuhi sebagai berikut. Nah, ilustrasinya seperti ini. Kita mempunyai graf pertama dioperasikan dengan graf kedua, maka kita copy graf pertama itu sebanyak titik yang ada di graf kedua, berarti kita copy sebanyak 4 kali, dan kita hubungkan sesuai dengan aturan yang disebutkan untuk operasi graf Cartesius. Kemudian hasil dari batas atas dan batas bawahnya sudah diperoleh untuk graf Cartesius ini, yaitu secara umum dia bergantung kepada dimensi metrik dari graf-graf pembangunnya. Nah, kalau untuk dipilih H yang tertentu, misalkan K2, PM, KN, itu sudah didapatkan nilai yang lebih sempit, ya, nilai yang lebih sempit, batas atas dan batas bawahnya. Nah, banyak perburuan atau banyak penelitian juga, yaitu kalau G dan H-nya dibuat tertentu, apakah nilainya jadi eksak. Nah, ini juga menjadi penelitian tersendiri. Bagi adik-adik yang di S1, itu bisa jadi menjadi bagian dari tugas akhir. Kemudian graf komposisi, yaitu graf yang titiknya juga merupakan himpunan terurut. Kemudian dengan dia terhubung jika syarat-syarat dipenuhi sebagai berikut. Sisi yang ada di graf komposisi ini lebih banyak dibandingkan dengan sisi yang ada di graf hasil kali Cartesius tadi. Kita lihat kira-kira seperti ini. Hasil dari komposisi dari dua buah graf, titiknya di-copy sebanyak titik yang ada di graf kedua, sama seperti Cartesius tadi, cuma sisinya lebih terhubung lebih banyak karena syaratnya lebih mudah. Nah, kemudian graf operasi identifikasi. Identifikasi ini kalau dari segi alat dari natural, ini lebih natural dibandingkan dengan operasi yang lain. Jadi pada intinya hanya mempertemukan dua buah graf itu pada satu titik. Jadi kalau kita punya dua buah lingkaran, kemudian kita identikkan dua buah lingkaran ini, berarti kita hanya mempertemukan pada satu titik, sehingga nanti hasil operasinya nanti kira-kira seperti ini. Ini nanti yang kita dapatkan. Jadi melekatkan dia pada satu titik tertentu dari kedua graf tersebut. Nah, ini sangat natural sebenarnya ya. Jadi tinggal dilekatkan. Namanya adalah graf operasi identifikasi. Nama lain dari operasi ini sering disebut juga dengan graf amalgamasi. Jadi mengalgamasi itu kayak di las gitu ya,
kayak dilekatkan 2 buah graf atau lebih pada satu titik. Diperoleh hasil dari dimensinya, batas bawahnya sebagai berikut. Batas bawah dari graf hasil operasi identifikasi. Ini contohnya, titik 1 ini sebagai amalgamasi dari 3 buah graf, misalkan ini graf pertama lingkaran, graf kedua lintasan, graf ketiga seperti graf K5 tapi banyak sisinya yang hilang, dilekatkan pada satu titik tertentu. Kalau yang penelitian yang saya lakukan, saya melihat yang lebih teratur, yaitu sembarang lingkaran berapapun banyaknya, dan dia dilekatkan pada satu titik. Nah, kemudian saya tentukan dimensi metriknya. Ini merupakan hasil kedua saya selama S3, yaitu dimensi metrik dari graf amalgamasi lingkaran. Jadi dibatasi hanya lingkaran-lingkaran yang digabungkan menjadi satu titik. Kayak nanti hasilnya seperti kembang gitu ya. Seperti kita punya kembang. Dia melekat pada satu titik. Ya, enggak tahu, mungkin karena alasan cantiknya juga, makanya saya menjadikan objek penelitian gitu ya. Jadi ini namanya graf amalgamasi lingkaran. Hasilnya ada pada paper saya yang kedua sewaktu S3. Mengidentikan itu kemudian setelah ini hasil lain ya, hasil lain dari batas atas sekarang ya. Kalau tadi kan batas bawah, kalau ini adalah batas atas. Nah, kemudian operasi corona. Operasi corona ini juga ada maknanya sekarang gitu ya, virus corona gitu ya. Kalau dulu kita nggak kenal, pokoknya ada operasi corona kita lakukan, dan banyak yang melakukan penelitian untuk dimensi metrik dari graf operasi dari corona ini, hasil kali corona. Bagaimana hasil kali corona bekerja? Yaitu jika kita punya 2 graf sederhana seperti ini, maka graf pertama yaitu sebagai basisnya, yaitu graf yang pertama, maka graf yang kedua nanti di-copy sebanyak titik yang ada di graf pertama, kemudian dia dilekatkan atau di-joinkan ke setiap titik yang ada di graf pertama. Jadi ini kopi-kopinya ini ya. Ini kopi pertama, ini kopi yang kedua, kopi yang ketiga, kopi yang keempat, kopi yang kelima, keenam, dan ketujuh. Karena titiknya ada 7 buah. Kemudian di-joinkan ke masing-masing titik tersebut. Dan itulah hasil ini yang disebut sebagai corona. Kalau corona itu dari bentuk visualnya berasal dari sains astronomi mungkin ya, yaitu atau fisika. Di matahari itu sering terjadi letusan-letusan, dan letusan itu disebut dengan fenomena corona. Nah, ini yang kemudian di dalam graf kemudian didefinisikan sebagai corona, karena letupan-letupannya itu dianggap sebagai kopi dari graf yang kedua. Yang graf pertamanya adalah mataharinya. Kemudian hasil operasi corona itu punya nilai eksak dan juga punya batas atas, batas bawah yang ternyata masih perlu dicari lebih lanjut. Jadi nilainya sudah ada, ini eksak, cuma masih bergantung kepada dimensi dari K1H, K1 plus H ya. Nah, K1 plus H ini tidak mudah juga menentukannya. Jadi artinya persoalan corona itu sudah lebih diturunkan menjadi persoalan untuk mencari dimensi dari K1 plus H. Pada disertasi saya, sebagian itu menghasilkan untuk H yang tertentu. Jadi mencari untuk H yang tertentu nilai eksak dari dimensi K1 plus H. Nah, tapi sampai sekarang belum ada hasil untuk
H sembarang. Ini pun juga masih penelitian yang berlanjut terus. Kemudian yang pendekatan yang kelima yang tadi saya sebut yaitu dimensi metriknya mempunyai sifat yang tertentu. Sifat yang tertentu itu bisa misalkan kalau dia terhubung. Jadi khusus untuk menentukan dimensi metrik di mana basisnya terhubung. Atau untuk dipakai pada di graf atau graf berarah. Atau dia digunakan untuk dimensi forcing, dimensi dengan basis tunggal, dan kemudian dengan subbasis himpunan tunggal. Kemudian ada independent resolving number. Ini adalah basis yang di mana titik-titiknya justru tidak saling terhubung, saling bebas. Nah, satu lagi yang kemudian saya lakukan selesai S3, yaitu mengembangkan ke arah fault toleran. Fault toleran ini konsep yang ada di navigasi robotik juga sebenarnya, yaitu kalau kita bisa menentukan posisi robot dengan n titik, nah bisa nggak kita coba kurangi gitu ya? Dikurangi itu bukan minimalnya yang dikurangi, tapi kita ingin mempunyai basis lain gitu ya, posisi lain yang kemudian sifatnya itu masih bisa dikurangi. Nah, sampai seberapa jauh bisa dikurangi? Minimalnya pasti tertentu ya. Dimensi dari G-nya kan sudah dipastikan, misalkan K gitu ya. Nah, basis yang N titik ini itu adalah basis sembarang yang kita ambil pertama dan kita mau kurangi sampai menuju ke nilai K. Nah, sekarang yang pertama kita kumpulkan adalah kalau yang K plus 1 gitu ya. K plus 1, ada nggak K plus 1 yang kemudian kita kurangi 1, hasilnya kan pasti K. Nah, ada nggak sifat basis yang nilainya K plus 1 seperti ini. Nah, proses untuk mengurangkan itu bukan masalah dimensinya sudah ada atau tidaknya, tapi proses mengurangkannya itu yang kemudian kita sebut sebagai fault tolerant. Karena jangan-jangan nanti di antara kumpulan sensor kita yang ada yang tidak bisa digunakan atau error, ada yang salah atau tidak bisa dipakai. Maka kita punya cadangan, yaitu tambah 1, tapi kurang satunya masih sebagai basis. Itu yang disebut dengan konsep fault tolerant. Bu Rino dan Pak Suhadi sesudah berbarengan dengan saya membahas fault tolerant ini memperluas sampai dengan dikurangkan M titik gitu ya, tidak hanya 1 titik sampai M titik. Nah itu sudah lebih lanjut masalah dimensi metrik dari fault tolerantnya. Ini hasil yang saya dapatkan, saya pakaikan ke amalgamasi. Jadi seringkali di dalam graf konsep baru yang kita punya, yang kita dapatkan, kita pakai ke graf yang kita kenal. Jadi kalau tadi sebelumnya konsep dimensi metrik sudah saya turunkan atau dilakukan pada amalgamasi graf, amalgamasi lingkaran. Nah sekarang ketika kenal konsep baru, namanya fault tolerant, saya lakukan juga, saya aplikasikan juga ke amalgamasi lingkaran. Ya, hasilnya tentu beda, tapi kita sekurang-kurangnya tidak bekerja dari nol karena kita sudah kenal sifat-sifat dari amalgamasi lingkaran. Ini kombinasi dengan konsep yang lain. Ya, tadi dominasi tadi berarti ya. Jadi kalau sifat resolvingnya dari dimensi metrik digabung dengan dominasi, maka namanya adalah resolving domination. Artinya nanti kita ingin menentukan basis yang basis ini bisa terhubung ke semua titik yang lain yang ada di V, Nah, ini sangat berguna untuk penjagaan. Ya, kalau diaplikasikan pada gedung-gedung yang mempunyai keamanan tinggi,
maka kita mempunyai himpunan basis yang seperti ini. Berarti himpunan basis itu tempat penjaga di mana dia bisa menjaga langsung titik-titik lain atau fasilitas lain yang ada di kompleks tersebut. Nah, itu namanya, itu berkaitan nanti dengan aplikasinya. Kita sebut konsepnya adalah resolving domination. Nah, ini tadi yang fault tolerant itu digabungkan lagi dengan dominating, namanya fault tolerant locating domination. Nanti kalau dengan pewarnaan nanti ada istilah kromatik. Jadi locating chromatic number. Jadi itu dimensi metrik sudah bergabung dengan konsep yang lain. Kalau dari yang saya kerjakan terasa perbedaannya hanya kita berarti double kerjanya gitu ya. Konsep dimensi metriknya harus kita selesaikan, kemudian ditambah lagi dengan konsep yang kedua yang kombinasi dengan dimensi metrik tadi. Kalau ini berarti kita juga harus mengerti konsep dari dominasi. Nah, tadi adalah sebagian dari pendekatan dalam penelitian teori graf. Sekarang pada bagian yang kedua ini, yaitu secara singkat atau mungkin hanya 2 jenis dari jarak yang saya singgung. Yang pertama adalah detour. Jadi kalau di dalam konsep jarak yang pertama, jarak itu didapatkan dari lintasan yang terpendek antara 2 buah titik, V dengan U atau U dengan V. Berarti ini adalah yang terpendek. Yang terpendek. Kalau detour malah kebalikan, kita menentukan lintasan yang terpanjang yang menghubungkan 2 buah titik ini. Jadi kalau kita punya 2 buah titik di lingkaran, maka kita dapatkan U dan V. Kalau dia jarak terpendeknya misalkan ini 1 karena dia terhubung, maka jarak terpanjangnya adalah N-1. Karena lingkarannya misalkan sisinya ada sebanyak N, maka jarak terpendek tambah dengan jarak terpanjang atau jarak detournya itu merupakan jumlah dari titik yang ada di lingkaran. Nah, ini bukan berarti ada konsepnya, ada kaitannya dengan sifat Hamiltonian nanti, yaitu sifat yang melintasi semua titik yang ada di dalam sebuah graf satu kali ya. Nah, ada juga konsep ini sama seperti ada kaitannya dengan kromatik tadi ya, yaitu lintasannya itu harus melalui jaraknya itu harus berbentuk harus melalui sebuah lintasan, di mana lintasannya memakai titik-titik yang warnanya berbeda satu sama lain. Jadi kita beri pewarnaan dulu, kemudian setelah dapatkan pewarnaan, kita bisa membuat lintasan, misalkan satu titik dengan titik yang lain itu warnanya selalu berbeda. Jadi kalau ada titik yang jarak warnanya sama, berarti kita anggap dia tidak bisa tidak terhubung atau tidak bisa dijalani. Nah, itu namanya jarak pelangi, jarak rainbow. Nah, dari jarak berarti nanti ada sifat metriknya atau sifat dimensi metriknya juga. Nah, persoalan ini sudah persoalan yang besar lagi. Artinya konsep-konsep kita yang tadi, pendekatan kita yang tadi sebanyak 5 buah tadi itu sekarang bisa diulangi atau bisa direplikasi dengan jaraknya sekarang diberi jarak yang berbeda, yaitu jarak pelangi atau jarak detour tadi. Bisa dibayangkan persoalan dari dimensi metrik dalam teori graf itu sangat kaya sekali. Jadi kalau adik-adik ingin tertarik di graf ini, sangat banyak sekali persoalan yang bisa dilakukan. Nah, bagian ketiga ini adalah bagian yang tadi saya sebut sebagai undangan. Jadi saya akan memperlihatkan dua buah penelitian yang sedang saya lakukan. Yang satunya merupakan penelitian tertunda yang akan didanai
datanya sekarang gitu ya. Nah, kita lihat ini pendekatannya, yaitu atau penelitiannya pertama tentang bidimensi metrik. Bidimensi metrik itu adalah ini yang muncul dulu adalah dimensi metrik optimal ya. Saya bahas berarti dimensi metrik optimal. Dimensi metrik yang tadi dibicarakan itu adalah dimensi metrik terhadap titik. Karena tadi kan ada representasi dari titik pada suatu subset, suatu himpunan subset, himpunan bagian titik. Nah, sekarang apa jadinya jika yang kita representasikan itu sisinya. Jadi sekarang representasi dari sisi terhadap himpunan titik yang kita tunjuk. Jadi, nah konsep jaraknya kan tentu beda. Kalau titik ke titik kan tidak ada kesulitan karena kita bermula dari satu titik kemudian bertemu dengan titik yang lain. Kalau sisi ada dua kemungkinan dia akan bertemu dengan sisi ini dari satu titik yang ada. Kalau ini sisi E, ini titiknya titik W1, maka jarak antara E ini dengan W1 ini nanti adalah yang minimum yang terjadi dari titik-titik ujung dari sisi E. Jadi minimum dari U ke W1 dengan V ke W1. Jadi jarak dari E ke W1 nanti adalah minimum dari jarak antara U ke W1 dengan D ke V ke W1, di mana E itu adalah sisi antara U dan V. Jadi artinya kita lihat sudah ada modifikasi dari definisi jarak untuk mendefinisikan nanti jarak sisi. Nah, jarak sisi itu nanti akan menghasilkan namanya dimensi metrik sisi. Nah, nanti kan masa terpisah satu sama lain, cari yang titik dulu, kemudian sisi dicari lagi, berarti kan cari dua kali. Nah, kemudian konsep itu dibuat lebih umum, namanya adalah dimensi metrik campuran. Dimensi metrik campuran berarti yang menjadi jarak, menjadi representasi itu nanti X itu bisa titik dan bisa sisi. Bisa titik dan bisa sisi. Dan hasilnya nanti adalah dimensi metrik campuran. Jadi ada tiga konsep, dimensi metrik biasa yang ini kita sebut sebagai dimensi metrik titik. Kemudian ada dimensi metrik sisi dan ada dimensi metrik campuran. Ada tiga konsep. Nah, kita ingin mencari suatu keadaan di mana ketiga-tiga ini kapan ketiga-tiga ini terjadi nilainya sama. Jadi ada nggak? Berarti pertanyaannya adalah ada nggak suatu kondisi atau suatu graf di mana ketiga konsep ini bernilai sama atau nilai dari dimensi metriknya ketiganya sama. Nah, kalau itu terjadi maka kondisinya sangat baik dan kita sebut kondisi yang efektif. Jadi nanti ada istilah efektif yang kita perkenalkan pada dimensi metrik ini. Dan itu yang kemudian kalau kita lihat peta jalannya, banyak hal yang harus dilakukan untuk bisa menentukan suatu kondisi di mana dimensi metrik titik, saya sebut dim titik saja, sama dengan dim sisi, sama dengan dim campuran. Nah, ini yang kemudian menimbulkan persoalan yang cukup besar karena kita harus menguji banyak hal untuk bisa menyimpulkan kondisi ini, mengkarakterisasi. Kemudian kalau dari alurnya, ya kira-kira nanti penelitiannya akan jadi seperti ini. Nanti kita akan uji yang kecil-kecil,
dari konsep dimensi metrik campuran. Kemudian sesudah itu kita mencoba melihat realisasinya, mulai mengkarakterkan, kemudian kita melakukan operasi-operasi. Nanti dari pengamatan ini nanti kita baru bisa menyebut melakukan karakterisasi umum. Kira-kira yang nantinya memenuhi sifat dimensi metrik titik sama dengan dimensi metrik sisi sama dengan dimensi metrik campuran itu sifatnya apa-apa saja. Nah, ini sudah penelitian yang besar. Kalau mau di S1 ya mungkin cuma satu bagian ini saja sudah bisa untuk menjadi tesis atau sudah menjadi tugas akhir di S1. Kemudian yang kedua namanya adalah bidimensi metrik. Bidimensi metrik itu yaitu mencari dimensi metrik dengan menggabungkan dua sifat jarak sekaligus, yaitu jarak biasa dan jarak ditur. Jadi jarak biasa itu untuk menentukan dimensi metriknya, dimensi metrik, kemudian ada dimensi metrik ditur, dimensi metrik ditur. Nah, keinginannya adalah dua ini langsung dikerjakan untuk suatu graf G, yang kalau dicampur nanti kita harapkan basisnya lebih kecil. Jadi basis yang bisa memenuhi sifat dimensi metrik biasa dengan dimensi metrik ditur ini kita harapkan ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan dimensi metrik biasa. Nah, kecilnya tentu dikompensasi dengan kita harus memeriksa dua hal, yaitu jarak biasa dan jarak ditur. Nah, sekarang kita ingin sangat kecil supaya komputasi yang kita lakukan itu dapat terkompensasi. Nah, kapan itu dapat terkompensasi? Yaitu kalau kita punya setengah atau kurang dari dimensi metrik biasa. Jadi kalau kita mempunyai dimensi metrik bidimensi metrik ini, jika bidimensi metriknya itu nilainya kurang dari atau sama dengan setengahnya dimensi metrik biasa, nah ini worth it, ini cukup bagus karena kita sudah bekerja 2 kali, tapi hasilnya sangat kecil, setengahnya dan kurang. Kalau ini terjadi, maka kita sebut G-nya itu, grafnya itu efektif. Nah, pekerjaan nanti sama seperti yang tadi, yaitu menentukan G yang memiliki sifat yang efektif ini. Itu juga butuh peta jalan yang cukup banyak, yang cukup panjang. Kemudian juga alur penelitiannya juga cukup besar untuk bisa menentukan bidimensi metrik. Oke. Kira-kira demikian Pak Fatekur apa yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Fatekur. Terima kasih Pak Asrul atas pencerahannya dan sharingnya tentang jarak ya dalam graf ya. Jadi terima kasih sekali pada Asrul ya atas pencerahan atau kuliah tamunya. Kita bisa mengerti tentang jarak dalam graf. Untuk seksi selanjutnya, ya, sesi tanya jawab, ya, bisa melalui chatting, bisa juga melalui pertanyaan langsung, ya, langsung lewat Zoom. Monggo, bagi yang ingin bertanya kepada Pak Asrul selaku narasumber, saya persilahkan. Ada? Kalau enggak, bisa lewat chatting. Ya. Jadi sangat menarik sekali ide dari Pak Asrul ya. Saya dari pertama tadi motivasinya sangat bagus ya Pak mengenai sensor ya itu ya. Saya salut dengan sensor yang tadi ada 3 sensor lah dia. Itu ide yang luar biasa bagi saya ya. Karena itu kita belum tahu bahwa graf itu akurnya bisa ke sana gitu ya Pak. Jadi itu. Monggo kalau ada yang bertanya silakan.
Bu Kris bertanya. Iya deh, saya yang tanya. Bukan tanya Pak Ibu. Asrul, Ya. yang ditodong. Kalau yang apa tadi, yang dimensi campuran itu maksudnya titiknya iya, sisinya iya semuanya atau dipilih? Semuanya iya Bu. Jadi kalau dimensi metrik sisi itu kita hanya menentukan setiap sisinya berbeda nanti representasinya terhadap himpunan titik yang kita tentukan. Kalau dimensi metrik biasa, setiap titik itu berbeda representasinya terhadap himpunan titik yang kita tentukan. Nah, kalau di campuran berarti setiap titik dan sisi sekarang. Jadi tidak harus satu-satu. Jadi di dalam himpunan di dimensi metrik kita itu nanti kita harus menghitung titiknya dan sisinya itu sekaligus berbeda semuanya terhadap himpunan himpunan titik yang kita tentukan. Jadi lebih rumit. Ya, ininya sih lebih rumit. Secara umum itu kalau dimensi metrik yang titik sama sisi itu lebih kecil mana ininya? Misalkan saya punya cycle gitu, dimensi metriknya kan cycle itu 2 ya? Iya. Nah, kalau sisi lebih kecil atau sama atau lebih gede? Hampir sama Bu. Kalau secara umum kalau secara umum, nah itu juga yang jadi keunggulan tujuan penelitian yaitu secara umum dia tidak bisa dipastikan kurang lebih atau sama. Bisa jadi dia lebih, bisa jadi dia kurang, bisa jadi dia sama. Tapi kalau dimensi metrik itu sama dengan dimensi metrik campuran, maka antara yang sisi dengan yang dimensi metrik itu pasti sama juga. Enggak, soalnya bayangan saya kalau sisi itu kan minimal dari 2 titik yang insiden. Nah, kalau misalkan titik itu semuanya berbeda, kan belum menjamin yang sisi itu, karena satu titik kan bisa dipakai untuk lebih dari satu sisi kan kalau nanti ini. Jadi kayaknya kok nilainya itu akan basisnya itu akan lebih besar ya? Enggak, Bu. Jadi enggak ada. Enggak ya? Oke. Jadi bisa ada suatu graf yang dimensi metrik sisinya lebih besar dibandingkan dengan dimensi metrik titik. Ya. Nah, tapi yang mau kita kejar itu hasil yang kita kejar itu tadi justru kalau dimensi metrik titik sama dengan dimensi metrik campuran, maka yang sisinya ngikut gitu. Itu yang ingin kita kejar. Oke, sudah Bu Kris. Ini ada pertanyaan lewat chat, yaitu Pak Endi ya. Ingin bertanya sejauh ini sih yang menunjukkan nilai bidimensi metrik suatu graf lebih kecil dari dimensi graf jenis graf tertentu. Kalau dari sifatnya otomatis harusnya kecil karena syaratnya lebih banyak. Jadi kita selain dari menentukan yang terpendek juga menentukan yang terpanjang. Sehingga basis dari bidimensi metrik secara otomatis atau secara sifat itu dia lebih kecil dibandingkan dengan dimensi metriknya saja. Karena dia kan sudah membedakannya lebih banyak. Kita bisa membedakan dengan cara yang lebih banyak. Jadi secara otomatis pasti secara sifat dia lebih kecil. Jadi saya pikir itu di artikel yang pertama rasanya sudah disinggung ya, artikel siapa yang dari Inggris ya kalau nggak salah, yang terbitan di Inggris itu sudah ada sifat yang menyatakan bidimensi metriknya kurang dari dimensi metrik. Nah, yang mau kita kejar dengan penelitian yaitu sampai dengan setengahnya. Karena kita bekerja 2 kali lipat, kita ingin
worth it gitu, bekerjanya 2 kali, tapi kita pingin hasilnya setengahnya gitu. Nah itu yang kita mau kejar. Kalau hanya kecil itu sudah pasti, atau udah enggak masalah. Cuma seberapa jauh kecilnya yang worth it bagi pekerjaan kita yang harusnya 2 kali dalam melakukan. Itu yang mau kita kejar. Itu Pak Edi, ada yang mau disampaikan lagi atau cukup? Halo Pak. Oke, monggo silakan. Silakan langsung. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak Muhammad Fatekur. Pak Asrul, saya ingin bertanya lebih lanjut. Kebetulan skripsi dari mahasiswa kami di tahun 2018 memang ada yang mengerjakan tentang bidimensi metrik. Cuman memang hasilnya ya, itu mungkin belum cantik ya, belum cantik itu sesuai dengan harapan bahwa nilainya lebih kecil atau bahkan lebih kecil dari setengahnya. Yang ingin saya tanyakan untuk hasil-hasil yang seperti ini, apakah punya peluang untuk dipublikasikan di ya misalkan di jurnal yang sudah cinta, atau mungkin harapannya bisa publikasi yang baik gitu ya untuk kedepannya. Jadi saya belum menemukan artikel yang hasilnya itu yang bagus gitu. Kemarin kita sudah bekerja di kalau nggak salah anti prisma, itu hasilnya masih sama dengan nilai dimensi metriknya. Tapi saya kira untuk level mahasiswa S1 dengan pola pikir logikanya untuk membuktikan itu saya kira sudah runtut dan benar, sehingga kami sudah menilai itu sudah bagus gitu untuk lulusan S1. Gitu Bapak. Mungkin ya. Saya bisa langsung jawab ya Pak Fatekur ya. Monggo silakan langsung aja. Jadi untuk bidimensi metrik itu ya saya pikir tidak hanya publikasi di bidimensi metrik, yang lain pun juga biasanya kalau yang dihasilkan mahasiswa nanti perlu dipoles dalam hal kalau bisa ke arah operasi gitu ya. Jadi misalkan dia baru pada kelas graf gitu ya, graf tertentu. Nah, kalau bisa ditambahkan sehingga hasilnya bisa untuk operasi graf. Nah, itu mungkin akan lebih bagus, hasilnya akan lebih besar. Itu kalau kaitannya dengan publikasi. Kalau untuk kalau memang sukar untuk diarahkan ke arah operasi graf, itu ada beberapa hasil yang bisa dikeluarkan, misalkan masalah realisasi. Saya melihat jarang teman-teman mencoba ke arah realisasi. Realisasi itu misalkan untuk setiap A itu selalu ada graf, ada dimensi metriknya dengan nilainya segini gitu. Untuk setiap suatu keadaan itu selalu ada dimensi metriknya seperti ini gitu. Nah, hal yang seperti itu jarang dikejar ke arah sana. Kalau sampai dapatkan hasil seperti itu biasanya bagus untuk dipublikasikan ke tempat-tempat yang baik. Ya. Kemudian tadi apa yang nomor 2, Bu? Maaf. Masih mute, Bu. Bisa diberikan contoh publikasi yang sudah mengenai hasil-hasil yang bagus dengan dimensi metrik. Agak kurang dengar. Ya, ini yang berisik siapa ya? Ya, mungkin nanti bisa minta tentang link dari publikasi yang sudah terbit Bapak yang tentang ya, boleh Bu. Iya, Bu. Masih ada lagi Bu Endi? Oh ya, sorry, saya mau ada yang malah kelupaan sebenarnya mau menyarankan Bu Endi tadi.
Jadi kalau dimensi metrik dengan bidimensi metrik itu biasanya akan berbeda, akan terlihat ada perbedaan, mungkin lebih akan menjadi kurang dari jika grafnya itu sisinya sedikit, seperti lingkaran. Lingkaran itu kan sisinya sedikit. Termasuk graf jarang gitu ya, sisinya sedikit. Nah itu nanti cenderung itu nanti akan menghasilkan perbedaan antara dimensi metrik dengan bidimensi metriknya. Yang bisa diberikan ya untuk bisa melihat kapan dimensi metrik beda dengan bidimensi metrik. Coba dilihat pada kondisi graf-graf yang sisinya jarang, sisinya sedikit. Kalau sisinya banyak itu sangat kecil kemungkinan dia akan berbeda dimensi metrik dengan dimensi metriknya. Ya baik Pak. Berarti nanti saya akan coba untuk graf-graf yang jumlah sisinya tidak terlalu banyak, mungkin seperti graf komplit atau Peterson. Ya, biasanya seperti graf-graf yang ada kaitannya dengan lingkaran ya. Ya, terima kasih Pak Hasrul. Ya. Sudah Bu Indi? Ya, sudah Pak. Terima kasih Bu Indi. Ini dari Pak Iksan ya. Mau tanya Pak Hasrul, untuk dimensi metrik dan bimetrik apakah ada yang melakukan survei terhadap graf-graf apa saja yang telah diteliti seperti pada survei yang dilakukan di pelabelan? Ya. Saya pikir ada untuk yang dimensi metrik ukuran kecil itu sudah ada yang membuat membuat surveinya. Saya lupa tempatnya, tapi rasanya tempat yang sama dengan tempat survei pelabelan ini. Kalau nggak salah survei pelabelan itu Galian ya. Galian itu rasanya ada beberapa survei yang sama, yang ada di sumber yang sama dengan yang Galian. Mungkin coba dilihat di saya lupa linknya ya. Itu ada link survei, ada survei tentang covering gitu ya, ada survei tentang pelabelan. Nah, kalau nggak salah yang terbaru itu ada survei tentang dimensi metrik dari ukuran yang kecil. Jadi graf-graf apa saja dimensi metriknya yang sudah ada untuk ukuran kecil itu ada di survei itu. Saya sudah pernah mengenalnya, cuma ya memang belum sempat juga untuk mendownload survei itu. Ada kok, sudah ada yang untuk dimensi metrik. Kalau nggak salah itu malah Mirka yang buat atau Do yang buat ya, yang berkaitan dengan survei dimensi metrik itu. Pokoknya orang-orang yang dekat dengan kita gitu ya, rasanya tidak dari kelompok yang jauh. Gimana Pak Iksan? Oke, terima kasih. Jadi Pak Iksan sudah terjawab. Ada yang lain yang perlu kita diskusikan? Itu kita tanya pada Pak Hasrul. Ada yang lain? Bisa langsung ya, tidak harus ada chatting, tapi bisa langsung bertanya lewat video atau lewat non video. Monggo. Ada? Kayaknya sudah puas. Ada? Ya. Kayaknya sudah jelas ini ya. Jadi kuliah dari Pak Hasrul sudah cukup panjang lebar dan cukup jelas, sehingga sedikit yang tidak. Monggo. Mungkin apa cukup sampai di sini Bu Kris? Sudah, tinggal foto bareng. Oke. Jadi terima kasih pada
Pak Asrul dan para peserta sekalian. Terima kasih pada Bu Kris dan seluruh anggota GCA ya. Sebelum kita tutup, kita foto bareng ya, sesi foto bareng. Monggo dihidupkan semua videonya, gambarnya. Oke. Bu Kris, mungkin untuk agenda bulan depan masih ada lagi ya kita kuliah tamu? Ya, umum. Ada lagi kayaknya, satu lagi ya. Oke. Jadi tapi belum di ini. Belum siapa pembicaranya ya. Oke. Terima kasih pada Pak Asrul, terima kasih kepada Pak Azrul. Terima kasih pada semua peserta Terima kasih, yang Pak telah Asrul. hadir. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Endi, terima kasih pada peserta semua. Kita akan berjumpa lagi untuk kuliah tamu untuk bulan depan ya. Mungkin undangannya menyusul, ya tanggal, undangan dan jamnya menyusul. Mungkin saya selaku moderator, saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.